Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang 9 dedemit yang sangat sakti dan paling tua di tanah Jawa. Dalam kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa kuno terdapat 9 demit yang sangat sakti mandraguna dan paling tua yang mendiami tanah Jawa ini. Kesembilan demit yang sangat sakti dan paling tua di tanah Jawa ini sering disebut dengan Danyang. Dan selain itu dalam kepercayaan Kejawen, Wiwitan, Gamatirta dan Kapitayan sebuah agama kuno di tanah Jawa di mana sebelum mengenal agama yang ada saat ini 9 demit yang sangat sakti dan paling tua ini juga sering disebut Sang Hyang. Pada dasarnya 9 demit atau Danyang yang sangat sakti dan paling tua di tanah Jawa ini berasal dari bangsa jin yang hidup ribuan tahun lalu sebelum bangsa manusia diturunkan ke muka bumi ini. Kitab mawas diri dalam etimologi bahasa kuno Jawa dan Sunda secara istilah arti dari Hyang adalah sosok yang disembah. Para Sang Hyang atau Danyang ini disembah oleh bangsa manusia karena mereka memiliki kedudukan sebagai penguasa gaib di suatu tempat dalam kepercayaan masyarakat saat itu. Sosok kekuasaan ini dapat diperoleh karena keturunan maupun keilmuannya yang tinggi. Inilah 9 demit, Sang Hyang atau Danyang yang sangat sakti dan paling tua di tanah Jawa. 1. Sang Hyang Astadewa. Astadewa dipercaya sebagai pemimpin para demit, Danyang atau Sang Hyang yang bersemayam di Gunung Semeru selama ribuan tahun yang lalu. Pada zaman sebelum masuknya agama Islam ke tanah Jawa yang dibawa oleh Syekh Subakir. Astadewa pun sempat bertarung dengan Syekh Subakir karena dianggap membawa ajaran baru dan mengusik ketenangan para Sang Hyang atau alam gaib di Pulau Jawa. Menurut cerita pertarungan itu berlangsung selama 40 hari, dan pada akhirnya Astadewa memperbolehkan Syekh Subakir menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan syarat perjanjian tertentu. Yakni salah satu dari perjanjian tersebut adalah boleh ajaran Islam menyebar luas seluas-luasnya akan tetapi agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh Astadewa jangan sampai dihilangkan di muka bumi khususnya di tanah Jawa. Astadewa mempunyai beberapa anak, dan anak dari Sang Hyang dalam kepercayaan agama kuno Jawa diberi julukan Rohyang. Dan di antara anak dari Astadewa adalah Rohyang Jaya Menggala yang kemudian disebut Eyang Lawu yang bersemayam di Gunung Lawu Jawa Tengah, Rohyang Jaya Wisesa yang bersemayam di Alas Purwo Banyuwangi Jawa Timur dan Rohyang Jaya Dharma yang menguasai dan bersemayam di Gunung Salak Jawa Barat. Rohyang Jayadharma dipercaya sebagai pendamping gaib dari keturunan keluarga kerajaan Pajajaran dari mulai Prabu Linggawangi, Raja Galuh Pakuan sampai ke anak-anaknya. Dari Prabu Siliwang sampai keturunannya dari istrinya Nyi Subang Larang. 2. Sang Hyang Baruna. Sang Hyang Baruna atau Ratu Monggo Segoro Kidul adalah penguasa Laut Selatan yang berwujud naga. Diceritakan jika Ratu Pantai Kidul dengan Nyi Roro Kidul itu berbeda. Sang Hyang Baruna yang berkuasa di pantai selatan sangat kuat pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa pada zaman dahulu dan membuat dinasti di tanah Jawa. Anak dari Sang Hyang Baruna adalah Maheswari Sansandara atau dikenal di masyarakat dengan sebutan Nyi Blorong.
Sang Hyang Baruna juga mempunyai anak angkat dan dalam mitos yang beredar di masyarakat dikenal dengan nama Dewi Lanjar yang mempunyai tugas menjaga pantai utara Pulau Jawa. Namun ada juga yang menyebutkan jika Dewi Lanjar adalah seorang laki-laki yang bernama Pondoworo. 3. Sang Hyang Lodaya. Sang Hyang Lodaya memiliki nama asli Pangeran Lalaroga Kusuma Diarga. Beliau memiliki keilmuan pamacan atau elemen api jika dalam bahasa Sundanya yaitu maung. Pada awalnya Pangeran Lodaya bersemayam di Gunung Patuha Jawa Barat dan gunung ini adalah yang paling tua di tanah Jawa. Yang pada suatu cerita datanglah pasukan Laut Merah yang dibawahi oleh Hasim Bahadur yaitu pasukan jin muslim yang menduduki daerah ujung kulon seputar Gunung Krakatau, Jawa Barat. Para sanhyang tanah Jawa merasa terusik oleh pasukan Syekh Hasim Bahadur, lalu Astadewa merujuk Sang Hyang Lodaya untuk menggusir pasukan tersebut yang berada di ujung kulon. Akhirnya terjadilah peperangan dan pertarungan satu lawan satu, namun dalam pertempuran tersebut Sang Hyang Lodaya dapat dikalahkan oleh Hasim Bahadur. Dan akhirnya membuat Sang Hyang Lodaya memeluk agama Islam, namun hal tersebut membuat para Sanghyang tanah Jawa murka. Akhirnya Sang Hyang Astadewa mengutus Sang Hyang Brajadharma untuk mengusir Sang Hyang Lodaya dari Gunung Patuha karena dianggap sudah berbeda ajaran. Kemudian terjadilah perkelahian antara keduanya dan pertarungan mereka sangat dahsyat yang menjadikan alam di sekitarnya porak-poranda hingga membuat Gunung Patuha meletus. Sang Hyang Lodaya pun akhirnya meninggalkan Gunung Patuha demi untuk menghindari perselisihan semakin berlarut-larut. Dalam kepindahannya Sang Hyang Lodaya sempat tinggal di hutan Sancang, namun pada akhirnya dirinya memutuskan untuk membuat istananya di Gunung Ceremai yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Sang Hyang Lodaya adalah pemimpin pasukan harimau atau disebut Maung dan menjadi panglima perang gaib Prabu Siliwangi Raja Tanah Pajajaran. 4. Sang Hyang Brajadharma. Sang Hyang Brajadharma adalah salah satu sanghyang yang mempunyai keilmuan dapat mengendalikan petir. Dirinya bersemayam di Gunung Galunggung Tasikmalaya, Jawa Barat. Sang Hyang Brajadharma mengayomi kepatraan atau kerajaan di Gunung Galunggung yang akhirnya menjadi kerajaan di Tatar Pasundan. Sang Hyang Brajadharma juga adalah yang mendidik Rahyang Jayadharma anak Astadewa yang dititipkan dari sejak lahir oleh Sang Hyang Astadewa. 5. Sang Hyang Agni Bagaswara. Sang Hyang Agni Bagaswara memiliki keilmuan unsur api dan juga sebagai pembuat senjata atau pusaka gaib. Dirinya lebih banyak bersemayam di Gunung Rauk. 6. Sang Hyang Antigosoma. Sang Hyang Antigosoma bersemayam di Gunung Bromo, Jawa Timur yang memiliki anak yaitu Panca atau masyarakat lebih mengenal Eyang Sapu Angin yang menjaga Gunung Merapi. 7. Sang Hyang Ananjaya. Sang Hyang Ananjaya dahulunya lebih sering berada di Gunung Rawo. Dirinya mempunyai keilmuan Wanaryuda Ketek atau monyet. Untuk meningkatkan tingkat keilmuannya Sang Hyang Ananjaya melakukan tapa brata di Gunung Semeru. 8. Sang Hyang Anantasena. Diceritakan Sang Hyang Anantasena dalam gelap tidak ingin menemui manusia, hanya anaknya yang selalu aktif atau berinteraksi dengan manusia yaitu Eyang Sapu Angin. 9. Sang Hyang Suryadivaseka. Sesuai namanya Sang Hyang Suryadivaseka mempunyai keilmuan unsur matahari tinggal dan berkuasa di Gunung Agung Bali. Itulah kesembilan demit yang juga sering disebut sebagai Danyang atau Sang Hyang paling sakti dan tertua di tanah Jawa. Mereka adalah bangsa jin yang sudah hidup ribuan tahun yang disembah dan dihormati oleh orang-orang pada zaman belum masuknya agama-agama di negeri ini.
Namun hingga kini pun sebagian orang yang masih menganut ajaran nenek moyang terdahulu masih banyak yang menyembah dan menghormati para sanghyang yang masih berkuasa di tempatnya hingga saat ini. Kembali kepada diri kita masing-masing untuk mempercayai atau tidaknya hal tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.